Sama. Demo warga Cilodong, pembangunan tanpa izin, itu harusnya Tadi harus masang, teman telat ya. Jauh. Ini si gempa pada ini teriak-teriak dari sini. Nggak ada informasi apa nih? Itu kan Studio Alam. Simpok lagi. kalau Studio Alam itu Simpok itu ada kelurahan Kecamatan Sukmajaya. Pak, izin Pak, sebenarnya duduk perkara dari penolakan warga ini dari pihak gereja sendiri, tanggapannya seperti apa? Ya, pertama saya Pertua Jet Player Tarigan selaku salah satu ketua bidang di gereja kita, gereja GBKP. Nah, jadi latar belakang kita melakukan pendataan pertama karena kita sudah mempunyai IMB. IMB itu terbitnya tanggal 4 Maret 2025. Nah, jadi berdasarkan artinya IMB tersebut, makanya kita lakukan pendataan untuk pertama. Nah, jadi kalau misalnya dikatakan ada penolakan, di hari Kamis kita sudah ada pertemuan dengan Pak Camat, dengan Pak Lurah, juga dari RT 2, RT 5, dan RW 3, dan Pak LPM. Kita sudah ada kesepakatan, ya, ada kesepakatan bahwa gereja pertama, ya, akan menghibahkan tanah ini untuk jalan, karena ini jalan ini kan hanya 1,5 meter. Nah, tapi kita ada 3,5 meter, kita mau hibahkan untuk jalan ke komplek ataupun ke warga. Nah, yang kedua itu di belakang perumahan kita akan bangun saluran air, ya, karena warga sekarang ini membuang airnya ke tanah kita. Kita akan bikin salurannya. Nah, ketiga, gereja ini akan kita bangun dengan pakai tiang, nggak diuruk. Nah, itu pun untuk menghindari jangan sampai warga kita ada kebanjiran. Nah, jadi kita antisipasi masalah banjir, sehingga gereja itu kita akan bangun berdasarkan artinya pakai tiang. Nah, keempat, bahwa kita akan memberikan kesempatan kepada warga ketika ini ada kebutuhan warga untuk acara-acara, kita akan memberikan misalnya entah acara 17-an segala macam. Nah, itu sudah menjadi kesepakatan kita waktu kita di kantor camat. Nah, ini sudah kita sampaikan ke Pak RW Pak Wagino untuk menyampaikan kepada warga kita. Nah, inilah yang sudah kita lakukan, proses selain sudah artinya resmi ada IMB-nya, juga ada kesepakatan dengan warga yang diwakili oleh Pak LPM, Pak Rudi, Pak Wagino RW, Pak RT 5 Pak Tunda, dan RT 2 Pak Wawan. Pak Rudi itu berarti ketua LPM Kalibaru? Ya, benar Pak. Waktu itu datang Pak? Datang. Terus Pak, tadi kan persoalan warga katanya warga tidak dilibatkan, kalau dari pihak gereja sendiri bagaimana Pak? Kalau dikatakan dilibatkan, kami sudah sering bertemu dengan Pak RW, Pak RT, RT 2, RT 5, ada semua dokumentasinya. Jadi waktu kita ada pertemuan di kantor camat, kita sampaikan semuanya dokumentasi bahwa sudah kita lengkapi semuanya persyaratan, juga dengan warga. Kan nggak mungkin kami satu persatu kami kunjungi warga. Ada perwakilannya, itulah RT dan RW. Nah, jadi itu
sudah clear waktu kita rapat di kantor kecamatan. Rapat di kantor kecamatan itu kapan kira-kira Pak? Bulan apa? 2 hari yang lewat. 2 hari lalu? Iya. Sebelum peletakan batu ini Pak? Iya. Pak, terus dari perizinan, tadi proses perizinannya bagaimana sih Pak yang ditempuh? Kalau kita bicara masalah perizinan, pertama kan ada 90 jemaat. Nah, ada kita penuhi. Yang kedua, sertifikat tanahnya sudah atas nama gereja, sudah kita penuhi. Dan ada persetujuan 60 dari warga, sudah kita penuhi. Nah, jadi dari kita penuhi itu, nah kita artinya datang kepada Pak RT dan Pak RW, memang mereka keberatan, tapi Pak Lurah dan Pak Camat sudah tanda tangan untuk rekomendasinya. Nah, sehingga FKUB sudah ada rekomendasi dari FKUB, kita urus IMB-nya ke Dinas PTSP dan sudah selesai kita kerjakan. Itulah yang tanggal 4 bulan 3 2025 selesailah IMB-nya, begitu Pak. Pak, izin Pak, sebelumnya persoalan warga nolak pembangunan gereja di lingkungan ini itu apa Pak? Duduk perkaranya Pak? Duduk perkaranya yang pertama memang dari awal itu sudah lama untuk pendiriannya, cuma kan tetapi tidak pernah ada sosialisasi kepada masyarakat, yang pertama. Yang kedua, kita sebagai pemangku jabatan lingkungan di bawah juga tidak pernah diajak untuk mediasi juga oleh pihak dari gereja juga, yang dimana secara tidak langsung sekarang perizinan mereka sudah keluar tanpa adanya persetujuan dari warga masyarakat juga, yang dimana warga masyarakat masih menolak ke pendirian gereja tersebut. Kalau masalah intoleran kita tidak ke sana, karena kenapa, di belakang saya sudah ada 2 gereja yang bersebelahan. Di sini lebih ke adab atau perlakuan pihak gereja kepada masyarakat kami. Gitu. Artinya memang dari awal pembangunan belum ada pembicaraan ke warga atau bagaimana Pak? Ya, dari awal belum pernah ada diskusi bersama warga masyarakat. Yang saya sayangkan di situ. Sebenarnya mulai pembangunan itu dari tahun kapan? Kalau mulai pembangunan sih dia izinnya baru saat ini turun. Kalau untuk pembangunan belum. Cuma kita sebagai lingkungan menyerahkan kepada warga masyarakat bagaimana pihak gereja mendekati warga masyarakat. Akan tapi itu tidak ditempuh oleh pihak gereja. Malah mereka menempuh jalur atas. Dalam artian jalur atas itu sehingga sampai perizinan turun. Yang tidak pernah ditandatangani RT dan RW. Gitu. Jadi warga masyarakat di sini pun geram sebenarnya. Sudah berapa kali terjadi konflik juga terkait dengan pembangunan yang ada ditolak oleh pihak gereja. Tetapi di situ juga warga masyarakat akhirnya kesel lagi. Gitu. Secara kerjasama tidak ada. Kalau tuntutan demo penolakan ini apa Pak? Tuntutannya yang pertama, warga sudah geram, sudah kesal warga masyarakat dengan perlakuan pihak gereja. Gitu. Jadi sehingga warga masyarakat menolak. Berbeda dengan gereja belakang. Di belakang saya ada gereja, itu 2 tahun baru dibangun. Akan tapi mereka tidak ada penolakan sama sekali. Karena apa? Pendekatan pihak gereja kepada masyarakat itu baik. Akan tapi di sini sudah lama ingin mendirikan gereja, tapi tidak pernah ada sosialisasi, terus koordinasi dengan warga masyarakat. Karena memang di sini ada juga manipulasi tanda tangan warga masyarakat. Betul. Izinnya juga tidak sesuai. Artinya manipulasi itu tanda tangan masyarakat tapi tidak fiktif gitu. Palsu. Yang pertama tanda tangannya palsu, yang dimana memang tidak sesuai KTP. Terus juga ada yang meninggal itu masih tanda tangan, padahal meninggalnya udah lama tapi dia bisa tanda tangan. Gitu. Jadi intinya memang manipulasi data di sini, tidak konfirmasi juga dengan RT dan RW. Gitu. Kalau ini lingkungan RT berapa, RW berapa emang? Di sini wilayah ini mencakup di 2 RT dalam 1 RW, RT 2 dan RT 5 di RW 3. Kelurahan? Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok. Kalau Bapak sendiri siapa dan sebagai apa? Saya Rudi Ardiansyah selaku Ketua LPM Kelurahan Kalibaru bersama Pak RT, Pak RW juga, yang selama ini kita posisi tengah-tengah menjaga warga masyarakat juga jangan sampai anarkis untuk demonya, dan juga sudah menghimbau juga kepada pihak gereja agar menunda untuk peletakan batunya. Akan tapi kita juga tidak didengar oleh mereka. Mereka tetap memaksakan diri
karena merasa sudah memiliki izin. Gitu. Dan tetapi di sini kita melihat situasi di bawah yang masih memanas. Gitu. Ya akhirnya terjadilah demo masyarakat seperti ini.